Kondisi dinamika atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini dipengaruhi oleh beberapa sistem tekanan rendah yang masih aktif di belahan bumi utara dengan salah satu yang paling memberi pengaruh yaitu siklon tropis Trami. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika atmosfer terkini dan waspada dengan adanya potensi siklon tropis yang mendominasi di wilayah utara serta cuaca ekstrim pada masa peralihan yang masih berpotensi di wilayah selatan Indonesia. Bersama saya Eriska, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Trami terpantau berada di Laut Filipina yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin maksimum sebesar 50 knot. Siklon tropis ini memberikan pengaruh kepada peningkatan kecepatan angin, terutama di wilayah Kalimantan bagian timur dan utara, Sulawesi bagian utara, serta Maluku Utara dengan kecepatan hingga lebih dari 25 knot yang berkisar antara 46 km per jam. Berbeda dengan yang terjadi di wilayah Indonesia bagian utara, peningkatan kecepatan angin di bagian selatan Indonesia lebih disebabkan oleh adanya awan cumulonimbus pada skala lokal akibat proses konvektif. Sejalan dengan hal tersebut, peluang pembentukan awan konvektif pada sore hingga malam hari yang umumnya menjadi ciri khas masa peralihan musim masih mendominasi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa lokasi cenderung akan mengalami hujan yang tidak merata dengan durasi yang singkat, namun dengan intensitas sedang hingga lebat dengan potensi kilat ataupun petir, serta angin kencang. Ketidakstabilan atmosfer selama periode ini turut meningkatkan peluang terjadinya hujan signifikan, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara mendadak, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Beralih untuk kondisi dinamika atmosfer terkini dalam sepekan terakhir, curah hujan pada 3 hari terakhir di wilayah Indonesia masih relatif tinggi. Tercatat hujan dengan intensitas lebat 50 hingga 100 mm per hari terjadi pada tanggal 20 Oktober di Stasiun Meteorologi Supadio dengan intensitas hujan berkisar antara 64 mm per hari, kemudian Stasiun Meteorologi Naha 57 mm per hari, Stasiun Meteorologi Mali 54 mm per hari. Kemudian pada tanggal 21 Oktober di Stasiun Meteorologi Banyuwangi dengan intensitas hujan 55 mm per hari. Serta pada tanggal 23 Oktober di Stasiun Meteorologi Tanah Merah dengan intensitas 69 mm per hari. Secara global dan regional, untuk IOD sudah mulai berpengaruh terhadap cuaca di wilayah barat Indonesia. Kemudian MGO sudah berada pada fase 5 atau maritim kontinen yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, untuk aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial diperkirakan akan aktif di Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Arafura, Papua Selatan, Filipina, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Di sisi lain, untuk gelombang atmosfer Kelvin diprediksi aktif di Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi bagian barat, Laut Arafura, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Siklon tropis Trami diprediksi berada di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina. Siklon tropis ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet di sekitar siklon tropis. Daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi juga terpantau di Selat Malaka, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Laut Natuna, perairan sebelah selatan Nusa Tenggara Barat, Laut Timur, Laut Arafuru, Papua Barat, dan pesisir utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau memanjang dari Sumatera bagian tengah hingga Laut Cina Selatan, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, dan di Samudra Pasifik sebelah timur Laut Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi tersebut.
Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sobat BMKG, berdasarkan analisis terkini, kondisi suhu panas diprediksi masih dapat terjadi dalam sepekan ke depan pada siang hari, yang diikuti dengan potensi turunnya hujan pada sore hingga malam hari, terutama di wilayah Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Hal ini merupakan ciri masa peralihan menuju musim hujan di wilayah tersebut. Awal musim hujan di wilayah tersebut bervariasi, namun secara umum awal musim hujan akan diprediksi terjadi pada akhir Oktober hingga awal November mendatang, dengan puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2025. Awal musim hujan di wilayah-wilayah tersebut bervariasi, namun secara umum awal musim hujan diprediksi akan terjadi pada akhir Dasarian 3 pada bulan Oktober hingga awal November mendatang, dengan puncak musim hujan yang terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2025. Sementara itu, untuk wilayah Indonesia lainnya masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca selama 1 minggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dengan adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang tidak merata di sejumlah wilayah di Indonesia, masyarakat dihimbau untuk memulai membersihkan lingkungan, memperkuat bangunan atau infrastruktur, menyiapkan perlengkapan darurat bencana, dan hindari daerah yang mudah terdampak. Selain itu, penting untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim lainnya, terutama di daerah rawan bencana. Masyarakat juga diharapkan mengenali potensi bencana di sekitar mereka dan selalu memperbaharui informasi dari BMKG terkait perakiraan cuaca serta protokol evakuasi jika terjadi bencana. Informasi yang akan lebih lengkap bisa diakses melalui website BMKG www.bmkg.go.id atau media sosial kami @infobmkg atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi.
Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.